dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Rampok rumah lansia di Agam, 1 kilogram emas raib digondol pelaku. Berpura-pura jadi jemaah masjid, seorang perempuan mencuri telepon genggam dan uang milik jemaah lainnya. Bagian-bagian tubuh yang diduga korban mutilasi ditemukan di pinggir Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Perampokan disertai penyekapan terjadi di Jorong Galuh 2, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Ampek Koto, Agam, pada Minggu dini hari. 3 orang lanjut usia menjadi korban setelah para pelaku menyekap mereka dan membawa kabur harta benda berharga. 3 pelaku berhasil menggasak emas seberat hampir 1 kilogram, uang tunai 45 juta rupiah, sepeda motor, dan BPKB motor milik korban. Akibat perampokan itu, korban mengalami kerugian hampir 1,5 miliar rupiah. Diduga pelaku masuk rumah milik Marwis dengan merusak bagian belakang rumah. Saat kejadian, korban sedang tidur di kamar bersama istrinya. Pelaku langsung menyekap mereka dan juga menyeret mertua Marwis dari kamar lain. Korban tidak mampu melawan karena pelaku menodongkan senjata tajam dan memaksa menunjukkan tempat penyimpanan harta. $1,5 M dari kerugian. 1,5 emas, kendaraan, uang. Mendapati laporan perampokan, personel Polsek Ampek Koto dan Polresta Bukit Tinggi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi serta barang bukti di lokasi. Polisi juga menyusuri ada tidaknya kamera pengawas di sekitar TKP. Kemudian yang penghuni rumah, korban dan saksi dikurung di satu ruangan. Ini masih berdasarkan keterangan dari pelapor. Mereka dikurung satu ruangan, setelah pada pukul 3 pagi mereka keluar, didapati kamar sudah berantakan, 1 motor hilang, kemudian ada barang-barang berharga yang juga hilang. Kemudian kami sudah melakukan penyelidikan, sudah ada upaya-upaya dari kita, olah TKP dengan Inavis, kemudian sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perampokan itu. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Orang ibu melapor nih sekarang. Berpura-pura menjadi jemaah masjid, seorang ibu rumah tangga nekat mencuri telepon genggam dan uang milik jemaah lain yang akan melaksanakan salat di Masjid Nurul Imam, Jorong Kayu Tandua, Nagari Ayange, Tanah Datar. Pelaku ditangkap setelah petugas mengidentifikasinya dari kamera pengawas yang terpasang. Rekaman itu menjadi sebuah bukti bagi Satreskrim Polres Padang Panjang untuk menangkap pelaku pencurian tas milik jemaah masjid hari Senin lalu. Ibu rumah tangga ini hanya bisa menangis dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Dari pengakuannya, saat datang ke masjid dan melihat tas jemaah perempuan yang sedang berwudu. Saat korban lengah, pelaku langsung menyambar tas dan menguras isinya, berupa ponsel dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Saat keluar dari lokasi masjid itulah, pelaku terpantau kamera pengawas. Namun, dari hasil penyelidikan polisi, ternyata pelaku telah beberapa kali melakukan aksi yang sama dengan sasaran jemaah masjid yang lengah saat salat. Ibu-ibu inisial SS dengan usia lebih kurang 50 tahun. Modus yang dilakukan oleh terduga pelaku, dia berpura-pura untuk menjadi salah seorang jemaah di masjid tersebut ketika memang sudah masuk waktu sholat, sehingga ketika di dalam masjid ataupun di tempat wudhu dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman
maksimal 5 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Potongan kepala dan kaki sebelah kanan dari mayat yang ditemukan warga di aliran sungai, tepatnya di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, menggegerkan masyarakat. Potongan-potongan itu ditemukan secara terpisah di lokasi yang berbeda pula. Potongan kepala ditemukan warga di muara sungai Batang Anai. Sedangkan potongan kaki ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan badan yang ditemukan warga sebelumnya. Untuk sementara, identitas korban belum diketahui. Saat ini, potongan tubuh itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Dengan ditemukan potongan tubuh itu, Polres Padang Pariaman berharap identitas korban bisa diketahui. Karena saat ini pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasinya, karena di lokasi baru ditemukan potongan tubuh tanpa ada identitas apapun. Hingga kini belum ada laporan dari warga sekitar yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dari Polsek Kutu Tengah, Polresta Padang, di mana potongan kepala ditemukan oleh nelayan di wilayah muara TPI dalam kondisi memar dan bengkak. Kami sudah koordinasi dengan penyidik sampai sejauh ini Tengah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Polres Padang Pariaman masih menunggu hasil identifikasi dan otopsi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Bayangkara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Menghadapi musim kemarau panjang, ratusan warga di Nagari Padang Sibusuk Sijunjung menggelar salat istisqa atau salat minta hujan. Salat sunnah ini digelar di lapangan terbuka di halaman Sekolah Dasar Negeri 09 sebagai ikhtiar untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Peserta salat terdiri dari orang tua laki-laki dan perempuan, serta para pelajar. Usai salat, imam memandu warga berdoa bersama, meminta diturunkan hujan. Sebab musim kemarau di Sijunjung telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Musim kemarau di tahun ini cukup panjang, sehingga sumber-sumber air semakin terbatas, dan lahan pertanian pun mulai mengering. Dampaknya, para petani tidak bisa bercocok tanam, karena sawah mereka adalah sawah tak ada hujan. Ini kita bersama-sama Lembaga Nagari, MUI, Kerapatan Nada Nagari, BPN, PHBI, dan semua lembaga nagari. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sholat istisqa atau sholat minta hujan yang dilaksanakan sesuai dengan keterangan Pak MUI tadi 3 kali titik. Mudah-mudahan harapan kita sebagai umat manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan nikmat hujan ke negari kita. Setelah selesai salat dan berdoa bersama, warga bersalaman dan bersilaturahmi, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Warga berharap doa mereka dijawab dan hujan segera dicurahkan dari langit. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung.